Warna mikro deh ini, Dari Stasiun Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Kecelakaan kerja pertambangan tentu bukan hal yang diinginkan oleh perusahaan pertambangan. Namun meski begitu, kecelakaan kerja yang terjadi tak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan dengan melibatkan pihak kepolisian dan pakar independen. Investigasi tersebut harus bisa membuktikan apa yang menjadi penyebab kecelakaan kerja tersebut. Apakah disebabkan oleh faktor alam ataukah disebabkan oleh faktor kesalahan manusia, human error. Investigasi tidak hanya dilakukan di tempat kejadian perkara saja, tetapi juga dilakukan di tingkat manajemen perusahaan serta di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berperan sebagai pengawas keselamatan kerja, ucap Bayu Setiawan selaku pegiat sosial di Bengkulu Utara. Saya belum melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan keselamatan kerja ini. Meskipun aturan soal ini tergolong banyak, rata-rata sanksi terhadap para pelanggarnya sangat ringan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan, para pelanggar hanya dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda paling banyak Rp100.000. Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan lebih lumayan, hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp15 juta. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mencantumkan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp50 juta. Sambung Bayu Setiawan. Pemberian santunan kepada korban luka maupun meninggal, dan perawatan bagi korban luka, jelas tak akan membebani perusahaan tambang. Tapi itu saja tidaklah cukup. Pemerintah haruslah menjalankan amanat undang-undang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menanggapi secara serius terhadap tragedi kecelakaan kerja di pertambangan agar kejadian serupa tak terulang. Terkait tragedi kecelakaan kerja yang terjadi di PT PMN beberapa hari lalu yang menewaskan 1 orang pekerja tambang, saya meminta pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Bengkulu untuk dapat secara serius menanggapi persoalan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan memberikan teguran terhadap manajemen PT PMN dengan merujuk pada Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan pertambangan berupa pemberhentian sementara dan pencabutan perizinan apabila perusahaan pertambangan mengabaikan persoalan administratif terkait kecelakaan kerja. Pungkas Bayu Setiawan. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu Utara, Rina Juniati dan Buyung Rano melaporkan. ini nekat lalu nekat.